Kalimat ini bisa memanggil tanpa bersuara, tanpa bertemu, apalagi mengejar. Cukup satu kalimat sebelum tidur. Kok bisa? Bisa dong. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Kalau kamu belum tahu apa itu manifestasi, aku jelaskan secara singkat. Manifestasi itu adalah salah satu teknik untuk menarik segala hal yang kita mau, apapun itu, dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan juga energi positif. Energi itu ada positif, ada negatif. Energi positif itu seperti bersyukur, berterima kasih, bahagia, happy, merasa tenang dan lega gitu. Nah, sedangkan kalau energi negatif itu ya kebalikannya. Kalau cemas dan itu bikin manifestasi kita nggak gagal, cuman nggak mau jalan aja. Jadi di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik itu. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah whisper method. Whisper method ini kenapa powerful? Ini kita ungkap sekarang. Kenapa whisper method itu terasa powerful? Bukan karena sihir, tapi whisper method itu bekerja tepat pada titik kelemahan pertahanan manusia. 1. Masuk ke gelombang alam bawah sadar. Whisper method itu dilakukan saat ngantuk antara sadar dan tidur. Di fase ini pikiran kritis menurun, ego, logika melemah, sugesti langsung masuk ke bawah sadar. Bawah sadar tidak bisa membedakan mana imajinasi atau realita. Yang kita bisikan itu dianggap kejadian nyata. Nah, kenapa satu kalimat aja bisa lebih terasa kuat daripada afirmasi 100 kali? 2. Bisikan sama dengan bahasa yang paling primitif otak. Otak manusia sejak kecil memakai bisikan sebagai rasa aman, intim, penting. Secara biologis, bisikan memicu sistem librik atau emosi dan memori. Makanya whisper method itu menyentuh emosi, bukan logika. Dan emosi sama dengan pemicu tindakan. 3. Fokus ke satu orang, jadinya koneksi emosional spesifik. Saat kamu membayangkan satu orang aja nih, otak menciptakan jalur saraf spesifik. Terus energi perhatian menjadi terarah dan tidak bocor. Semakin spesifik objek, maka semakin kuat efeknya. Bukan karena mengendalikan, tapi karena perhatian plus emosi sama dengan resonansi psikologis. 4. Dilakukan tanpa kemelekatan. Itu kuncinya. Whisper method tidak menyuruh mengejar atau menunggu. Justru setelah kita bisiki, kita harus melepas. Maka pikiran berhenti menekan. Energi butuh hasilnya hilang. Dalam psikologi, tekanan jadi resistensi. Pelepasan jadi penerimaan. Makanya sering terjadi dia yang hubungi duluan. 5. Otak manusia mudah tertrigger oleh unfinished loop. Ketika kamu membisiki pesan emosional tapi tidak ditutup, otak target menciptakan rasa penasaran, terus muncul dorongan untuk menyelesaikan emosi. Cara menyelesaikannya ya dia menghubungi, mengecek, atau mengingat kamu. 6. Kenapa tidak perlu diulang banyak? Karena bawah sadar bekerja seperti perintah sekali tanam. Mengulang terlalu sering malah menandakan kamu ragu. Terus mengaktifkan logika. Terus menurunkan efek. Makanya, sekali lepasin, biarkan bawah sadar bekerja. Intinya, whisper method powerful karena masuk saat pikiran terbuka, menggunakan bahasa emosi, dilakukan tanpa kelekatan, terus memicu respon alami, bukan paksaan. Itu sebabnya hasilnya sering datang tidak terduga saat kamu sudah tidak berharap. Oke, sekarang kita masuk ke teknik. Teknik whisper method memanggil mantan. Siapa nih yang mantannya udah pergi? Terus mau dipanggil. Kenapa? Nggak mau sama orang baru. Capek ya. Capek kenalan lagi. Capek harus adaptasi lagi. Capek harus dengerin cerita riwayatnya dari kecil lagi gitu ya. Harus mencocokkan lagi.
Tapi gini, kita bisa melakukan teknik whisper method ini tanpa memaksa, tapi kita fokus memperbaiki diri kita. Waktu terbaiknya itu kapan? Waktu terbaik untuk whisper method adalah sebelum tidur. Pas mata udah berat banget, tapi udah lemes, tapi pikiran masih ingat, kuping masih dengar gitu ya. Itu waktu terbaiknya. Tapi kalau misalnya kamu mau melakukan di waktu lain juga boleh, tapi asal kamu dalam hati kondisi kamu tuh udah tenang, nggak galau, nggak cemas, nggak kayak depresi gitu, nunggu pengen banget ya, bener-bener kamu sudah stabil. Oke, sekarang kamu ambil posisi tenang kamu, boleh sambil duduk, boleh sambil rebahan, yang penting kamu nyaman. Habis itu kamu tutup mata, tarik napas lewat hidung, perlahan, tahan, lalu hembuskan. Tarik napas 4 detik, tahan 2 detik, lepaskan 6 detik. Fokus di pernafasan. Oke, atau kamu bisa fokus di jidat kamu. Oke, sekarang kita mulai ya. Aku kasih aba-aba, kamu tinggal mengikuti. Oke, kita mulai. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Oke, tarik nafas lagi. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas pelan. Tahan. Hembuskan lebih pelan. Oke. Sekarang kamu bayangkan dia ada di hadapan kamu. Nggak usah jelas-jelas amat ya, nggak usah spesifik mukanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cukup fokus di rasanya. Kalau kamu ada di depan dia atau dia ada di depan kamu, rasakan kehadirannya ya. Jadi fokus, nggak usah, Kak aku nggak bisa fokus, aku nggak bisa bayangin, boleh lihat fotonya, nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat itu, nggak perlu ya, kamu cukup rasakan dia hadir. Nah, sekarang bisikan dalam hati, bukan suara. Ucapkan kalimat ini 1-3 kali saja. Energi aku memanggil kamu kembali dengan cara yang paling tenang dan alami. Energi aku memanggil kamu kembali dengan cara paling tenang dan alami. Energi aku memanggil kamu kembali dengan cara paling tenang dan alami. Akhiri dengan pelepasan. Bayangkan dia tersenyum, lalu lepaskan gambarnya. Jangan dipikirkan lagi, langsung tidur. Aturan penting. Ini yang bikin bekerja. Jangan dilakukan sambil emosi. Jangan menunggu hasilnya besok. Jangan digabung dengan stalking atau ngecek chat. Cukup 1 kali sehari. Maksimal 7 hari berturut-turut. Setelah itu berhenti total dan fokus ke diri sendiri. Justru saat kamu lepas, efeknya muncul. Ingat, kamu tidak perlu mengejar. Cukup selaras. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, aku mau kamu like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga butuh ilmu ini. Biar mereka stop gitu. Untuk galau terus setiap hari. Dan itu bikin capek. Ya, jadi kita fokus bukan untuk memanggil mantannya, tapi kita fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, biarkan alam semesta bekerja dan dia bakalan hubungin kamu lagi. Serius. Oke, aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.